Ya, selamat siang anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya? Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi. Materi ini tidak asing untuk kalian karena materi ini sudah kalian pelajari di SMP. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang hukum-hukum Newton. Nah, hukum-hukum Newton itu tergabung di dalam mekanika gerak. Jadi hari ini kita belajar tentang mekanika gerak. Di dalamnya ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, Anda saya kira nggak asing lagi dengan wajah Sir Isaac Newton. Ya. Ilmuwan ini menemukan hukum Newton secara tidak sengaja. Dia berada di bawah pohon apel, lalu suatu saat ada buah apel jatuh dan mengenai kepalanya. Sehingga menjadi pemikiran dari Newton untuk menganalisa gerak ini. Kenapa kok apel jatuhnya ke bawah? Nah, pada akhirnya Newton menyelidiki apakah setiap benda kalau jatuh ke bawah, gitu ya. Nah, akhirnya Newton menemukan hukum-hukumnya. Nah, kita lihat yang pertama, hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu menyampaikan bahwa jika resultan gaya sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika benda itu diam, maka selamanya akan diam. 1, jadi resultan gaya sama dengan 0, ada dua kemungkinan. Yang pertama, benda diam selamanya akan tetap diam. Artinya kecepatannya 0, percepatannya juga 0. Nah, kalau bendanya bergerak, ya benda yang bergerak akan tetap bergerak, tapi dengan kecepatan tetap. V-nya tetap, sehingga A-nya juga 0. Nah, secara matematis biasanya dituliskan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F kalau ada dua sumbu, berarti sigma F di sumbu X 0, sigma F di sumbu Y 0. Tetapi kalau tidak ada sumbu X, sumbu Y-nya, ya hanya dituliskan sigma F sama dengan 0. Itu menyatakan bahwa resultan gaya, sigma itu resultan, F itu gaya, sigma F sama dengan 0. Contoh, ya, ini contoh. Ketika mengendarai mobil, ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan kemudian mobil ini menabrak pohon misalnya, mobil akan berhenti seketika. Tetapi pengemudi akan terhentak ke depan, menabrak kaca depan. Nah, mengapa demikian? Karena awalnya mobil ini melaju ke depan. Kemudian tiba-tiba berhenti karena menabrak pohon. Maka tubuh dari pengemudi ini juga akan terlemparnya ke depan. Hukum pertama Newton disebut juga hukum kelembaman. Nah, ini contoh peristiwa yang akhirnya ditemukan upaya untuk melindungi pengemudi dari ancaman menabrak kaca depan mobil, yaitu mobil sekarang dilengkapi dengan airbag. Jadi untuk memperkecil risiko ketika pengemudi menabrak kaca depan mobil supaya tidak langsung mengenai kaca tapi langsung ke airbag-nya. Nah, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dialami benda sebanding dengan resultan gaya atau sigma F berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi A percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, M massa benda satuannya kilogram, sigma F resultan gaya satuannya Newton. Nah, di SMP mungkin lebih familiar ini. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, contohnya ketika kita diminta untuk membantu mendorong mobil.
Satu truk besar, yang satunya mobil sedan kecil. Tentu mendorong truk yang lebih besar memerlukan gaya yang sangat besar. Karena massa truknya cenderung lebih besar daripada massa mobil sedan. Atau ilustrasinya begini, ketika kita diminta mendorong sebuah kotak kita dorong, nah massa kotak ini sangat mempengaruhi. Ketika massanya besar, dua buah kotak, satu ukurannya besar, satu kecil, didorong dengan gaya yang sama, mestinya geraknya lebih cepat yang kecil. Sebaliknya, kotak dengan massa sama didorong dengan gaya yang berbeda, ya percepatannya akan berbeda. Gitu. Ketika diberikan gaya yang besar, percepatan benda juga menjadi lebih besar. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini disebut aksi-reaksi. Jadi ketika ada benda memberikan gaya, benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka berarti di sini benda pertama memberikan aksi kepada benda kedua. Maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda pertama dengan gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Ketika kita mendorong tembok, tangan berarti memberikan gaya aksi kepada tembok. Nah, semakin kuat kita mendorong tembok, maka tangan kita semakin sakit. Karena gaya yang kita berikan itu, gaya aksinya, akan menghasilkan gaya reaksi dari tembok ke tangan kita. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, secara matematis dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Contoh penerapan dari hukum 3 Newton. Misalnya, saat kita mencoba melompat, kaki akan memberikan gaya aksi ke tanah. Maka tanah akan memberikan gaya reaksi ke kaki kita dengan arah berlawanan tapi besarnya sama. Nah, ini yang menyebabkan tanah mendorong kaki kita sehingga kita bisa melompat ke udara. Nah, ini contoh soal untuk hukum 2 Newton. Sebuah kotak bermassa 5 kg didorong dengan gaya sebesar 20 Newton sehingga benda bergerak atau kotak bergerak dengan percepatan tertentu. Berapakah percepatan gerak kotak tersebut? Nah, dari soal ini diketahui massa benda M 5 kg. Terus gaya sebesar 20 Newton berarti sigma F-nya 20 Newton. Berapa percepatannya? A-nya berapa? Dengan hukum 2 Newton kita dapatkan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya 20 Newton, M-nya 5 Newton, A-nya bisa dihitung. A-nya ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut untuk mengerjakan soal-soal di My Exam. Namun kalian saya beri tugas untuk mencatat materi dari PPT yang saya share nanti, lalu difotokan catatan kalian, masukkan di-upload di My Task. Nah, untuk soal-soal nanti bisa dikerjakan di My Exam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Tuhan berkati.